Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 5A Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Farhan, Hikmawati, dan Nanda Rizka Dwi Aprila akan menjelaskan mengenai materi, objek, dan ruang lingkup kajian semantik. Selamat menyaksikan. Makna, arti, dan konsep. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna diartikan pertama-tama sebagai arti dan juga maksud. Arti diartikan sebagai maksud yang terkandung dalam perkataan atau kalimat, atau makna dan guna atau faedah. Artinya, makna dari kata makna kemungkinan besar lebih abstrak daripada makna dari kata arti. Tekanan makna kata arti bersifat lebih aktual daripada makna kata makna. Dalam sumber linguistik berbahasa Inggris, makna merupakan padanan dari istilah sense. Kruse mengungkapkan bahwa kata sense digunakan secara tidak konsisten dan kadangkala membingungkan dalam linguistik. Hal ini terkait dengan 3 dimensi, yaitu pertama, makna dikonstitusi oleh hasil relasi kata tersebut dengan kata lainnya dalam sebuah bahasa. Kedua, makna kadangkala juga diartikan sebagai intensi. Ketiga, makna merupakan arti yang dapat dibeda-bedakan sebagaimana arti yang tertulis di dalam kamus. Dalam buku linguistik, kata arti merupakan padanan dari kata meaning yang biasa digunakan dalam linguistik. Crystal mengungkapkan dalam batasan yang sangat operasional mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan meaning adalah istilah mendasar yang digunakan dalam analisis linguistik, baik sebagai data maupun sebagai kriteria analisis. Maksudnya, para peneliti bahasa mempelajari arti sekaligus menggunakan arti sebagai kriteria untuk mempelajari aspek lainnya dari bahasa. Crystal menekankan konsep arti pada dimensi operasional untuk analisis linguistik. Truss menekankan konsep arti pada karakteristik formal yang menyebabkan sebuah bentuk linguistik dapat digunakan untuk tujuan tertentu. Ricard dan Smith menekankan konsep arti pada sesuatu tentang dunia yang terekspresi melalui bahasa. Busman menekankan pada aspek ekstralinguistik dari ungkapan linguistik. Dapat disimpulkan bahwa meaning dalam pengertian linguistik seperti cenderung kepada pemakaian aktual dari sense. Dengan kata lain, sense atau makna merupakan hasil abstraksi dari beragam meaning atau arti. Sebaliknya, meaning atau arti merupakan perwujudan aktual dari sense atau makna. Kruse mengemukakan bahwa yang dimaksud konsep adalah mental representation that store knowledge about categories, enabling us to assign things to appropriate categories. Richards dan Smith juga mengemukakan bahwa konsep adalah the general idea or meaning which is associated with a word or symbol in a person's mind. Concepts are the abstract meanings which words and other linguistic items represent. Hartman dan James mengemukakan bahwa konsep merupakan basic notion which a term is designed to express. Dapat disimpulkan bahwa konsep menurut Kruse yaitu konsep tidak hanya terkait dengan kandungan yang dimiliki arti dan makna, melainkan juga terkait dengan bagaimana penutur suatu bahasa menyimpan pengetahuan mereka dalam kategori-kategori yang sistematis.
Referensi secara umum dapat diklasifikasi menjadi dua, yaitu referensi semantis atau semantic reference atau referensi kata word reference, dan referensi yang dimaksud pada pengertian kedua yang lebih sempit biasanya disebut dengan referensi penutur atau speaker's reference. Referensi semantik mengacu kepada hubungan ekspresi linguistik dengan sesuatu hal yang menjadi acuannya di dunia nyata atau di dunia konseptual. Sedangkan referensi penutur mengacu kepada hubungan antara kata atau frasa dan objek spesifik tertentu secara khusus. Dalam referensi, bentuk linguistik yang digunakan untuk mengacu kepada hal yang bersifat ekstralinguistik disebut referring expression dan acuannya disebut referent. Referring expression, menurut Kreidler, mencakup 4 batasan. 1. Bentuk yang digunakan sebagai referring expression adalah berbeda dari acuannya. Kedua, tidak ada keterkaitan alami antara referring expression dan acuannya. Ketiga, keberadaan referring expression tidak berarti keberadaan acuannya dalam dunia fisik sosial. Keempat, dunia referring expression atau lebih dapat mengacu kepada acuan yang sama, tetapi belum tentu memiliki arti yang sama. Semantik dan disiplin linguistik lain. Hubungan antara semantik dan disiplin lain yang memiliki keterkaitan dengannya hanya berdasarkan objek kajiannya, yaitu pragmatik dan semiotik. Yang pertama, semantik dan pragmatik. Thomas mengkategorikan bahwa pragmatik terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, dengan menggunakan sudut pandang sosial, menghubungkan pragmatik dengan makna pembicara. Kedua, dengan menggunakan sudut pandang kognitif, menghubungkan pragmatik dengan interpretasi ujaran. Objek kajian semantik dan pragmatik pada dasarnya adalah sama, yaitu arti bahasa. Hanya saja terdapat perbedaan dimensi arti bahasa sebagai objek kajian dalam 2 disiplin tersebut. Dalam semantik, arti bahasa dikaji hanya terkait dengan pengetahuan yang terkandung dalam kosakata bahasa dan pola penggunaannya dalam membentuk arti dari satuan linguistik yang tinggi hingga ke tingkatan kalimat. Dalam pragmatik, arti bahasa dikaji lebih jauh terkait penggunaannya dalam proses komunikasi. Leach juga berpendapat tentang perbedaan keduanya, bahwa 1. Semantik mengkaji makna atau sense kalimat yang bersifat abstrak dan logis, sedangkan pragmatik mengkaji hubungan antara arti ujaran dan daya atau force pragmatiknya. 2. Semantik terikat pada kaidah atau rule govern, sedangkan pragmatik terikat pada prinsip atau principle govern. Kruse menyebutkan perbedaan arti bahasa yang dikaji dalam semantik dan pragmatik. Yang pertama, semantik terkait dengan aspek kondisi kebenaran dari arti bahasa, sedangkan pragmatik terkait dengan aspek non-kondisi kebenaran dari arti bahasa. Yang kedua, semantik mengkaji arti bahasa yang bersifat konteks, sedangkan pragmatik mengkaji arti bahasa terkait dengan konteks. Yang ketiga, semantik mengkaji arti bahasa dengan aspek konvensionalnya, yaitu hubungan yang bersifat mapan antara bentuk dan arti. Sedangkan pragmatik mengkaji arti bahasa terkait dengan penggunaannya untuk tujuan tertentu dalam komunikasi. Yang keempat, semantik mengkaji arti bahasa dalam rangka deskripsi arti, sedangkan pragmatik mengkaji kemungkinan penggunaan arti yang dideskripsikan tersebut secara fungsional. Semantik dan semiotik. Kajian semantik dan semiotik terdapat pada 3 hal. 1. Arti bahasa yang merupakan objek kajian utama dalam semantik. Arti merupakan bagian dari tanda yang menjadi objek kajian semiotik. Kedua, pendapat Barthes dalam membahas fenomena konotasi
yang merupakan pengembangan dari konsep tanda de Saussure menjadi pembahasan yang cukup memuaskan terkait dengan penjelasan konotasi dalam bidang semantik. Ketiga, konsep semiosis dan tak terbatas yang dikemukakan oleh Peirce dan konsep metabahasa yang dikemukakan oleh Barthes juga sangat penting untuk menjelaskan perubahan arti bahasa secara historis. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Semoga dalam video penjelasan yang singkat ini dapat membawa begitu banyak manfaat ke dalam kehidupan kita di kemudian hari. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah sedia menonton video hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.